Thank you. No, football is the same, in the world. They have quality, Vietnam have quality, they fight a lot. But when we control the game, they don't have chance with us. So I think this was the key today. We control the game, and in the correct chance, we score. Kenapa tak ada orang salahkan mereka? Ataupun kenapa tak mereka salahkan diri sendiri? Pasal salahkan FAM adalah benda yang paling senang untuk menutup kegagalan sendiri ataupun kegagalan masing-masing. Senang. FAM buat ni, FAM buat tu. Sedangkan awak yang misuse of funds. For Nafuzi, he likes to keep the ball, but you know, it's not my kind of game. I'm not that striker that can power the defenders or outrun the defenders. I just like to put myself in positions to receive the final passes, the crosses, square plays. Presiden FAM pasti malu mendengar ini. Demi ambisi tampil di FIFA Series, pemain naturalisasi Malaysia Joao Figueiredo disebut-sebut mengaku punya darah keturunan Indonesia. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali bergejolak. Kali ini, sorotan tajam tertuju ke Malaysia, tepatnya ke Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang tengah berada dalam tekanan besar menyusul beredarnya kabar sensasional terkait salah satu pemain naturalisasi mereka. Nama Joao Figueiredo, pemain yang selama ini digadang-gadang sebagai proyek ambisius sepak bola Malaysia, mendadak menjadi pusat kontroversi yang mengguncang wibawa federasi. Kabar yang beredar luas di kalangan pengamat dan komunitas sepak bola regional menyebutkan bahwa Joao Figueiredo dikaitkan dengan pengakuan memiliki darah keturunan Indonesia. Isu ini mencuat di tengah meningkatnya tensi persaingan jelang FIFA Series, ajang yang kini menjadi magnet prestise baru bagi negara-negara Asia, termasuk Indonesia dan Malaysia. Bagi publik Malaysia, kabar ini terasa seperti tamparan keras. Bagi Indonesia, isu ini justru memantik perdebatan lebih luas tentang arah sepak bola regional, naturalisasi, dan daya tarik timnas Garuda yang kini kian diperhitungkan di level internasional. FIFA Series bukan sekadar turnamen uji coba. Ajang ini telah menjelma menjadi panggung pembuktian arah kebijakan federasi masing-masing negara. Indonesia tampil agresif dengan visi besar, reformasi struktural, dan magnet pelatih kelas dunia. Malaysia, di sisi lain, justru terlihat gamang dan terjebak dalam polemik internal. Dalam konteks inilah, nama Joao Figueiredo mencuat. Pemain naturalisasi yang diharapkan menjadi simbol kebangkitan Harimau Malaya justru terseret ke pusaran isu identitas dan loyalitas. Kabar tentang adanya darah keturunan Indonesia pada dirinya menyebar cepat dan menjadi bahan diskusi panas, terutama di media sosial dan forum pengamat sepak bola Asia Tenggara. Isu tersebut, meski belum pernah dikonfirmasi secara resmi, dinilai mencoreng narasi besar yang selama ini dibangun FAM tentang naturalisasi sebagai solusi instan memperkuat tim nasional. Bagi Presiden FAM, isu ini menjadi beban moral dan simbolik yang berat. Publik mempertanyakan proses seleksi, verifikasi latar belakang, hingga visi jangka panjang federasi. Jika benar pemain yang dipromosikan sebagai ikon kebangkitan ternyata memiliki keterkaitan emosional atau historis dengan Indonesia, maka itu menjadi ironi besar. Banyak pengamat menilai, dalam konteks rivalitas regional, isu ini bukan sekadar soal darah keturunan, melainkan soal daya tarik dan arah masa depan sepak bola nasional. Indonesia kini dipandang sebagai proyek yang lebih menjanjikan, baik dari sisi manajemen, kompetisi, hingga eksposur internasional. Tekanan terhadap FAM pun meningkat. Presiden federasi dianggap gagal menjaga narasi kebanggaan nasional, apalagi ketika publik melihat Indonesia justru melangkah mantap dengan agenda FIFA Series, naturalisasi berbasis garis keturunan yang jelas, serta kepemimpinan federasi yang progresif. Isu Joao Figueiredo membuka kembali perdebatan lama soal naturalisasi di Asia Tenggara. Malaysia selama ini dikenal agresif dalam mendatangkan pemain asing untuk memperkuat tim nasional. Namun, pendekatan tersebut kerap dinilai minim akar identitas dan jangka panjang. Sebaliknya, Indonesia mulai menggeser narasi naturalisasi ke arah penguatan identitas diaspora. Pemain keturunan bukan hanya dianggap sebagai tambahan kualitas teknis, tetapi juga bagian dari sejarah dan ikatan emosional dengan merah putih.
Dalam konteks ini, isu tentang Joao Figueiredo justru memantulkan kontras yang mencolok. Malaysia dinilai kehilangan arah, sementara Indonesia tampil dengan kepercayaan diri tinggi. FIFA Series menjadi panggung pembuktian loyalitas. Setiap pemain yang tampil membawa bendera negara harus memiliki komitmen dan kebanggaan penuh. Isu yang menyeret Joao Figueiredo dianggap mencederai semangat tersebut, meski hanya sebatas rumor. Banyak pihak menilai bahwa ambisi tampil di ajang internasional bergengsi membuat sebagian pemain dan federasi mengabaikan aspek emosional dan historis. Dalam dunia sepak bola modern, identitas nasional tetap menjadi faktor krusial, terutama bagi negara dengan rivalitas kuat seperti Indonesia dan Malaysia. Isu ini memperlihatkan betapa rapuhnya narasi kebanggaan yang dibangun secara instan tanpa fondasi kuat. Tak bisa dipungkiri, menguatnya timnas Indonesia menjadi cermin yang menyakitkan bagi Malaysia. Dengan proyek besar, dukungan pemerintah, dan kehadiran pelatih kelas dunia, Indonesia kini dipandang sebagai destinasi sepak bola yang lebih menjanjikan. Banyak pengamat menyebut bahwa jika benar Joao Figueiredo memiliki keterkaitan dengan Indonesia, maka itu menjadi simbol pergeseran gravitasi kekuatan sepak bola Asia Tenggara. Indonesia bukan lagi sekadar rival, melainkan pusat daya tarik baru. Di media sosial, isu ini meledak. Pendukung Indonesia melihatnya sebagai bukti bahwa proyek Garuda kini lebih menarik. Sementara publik Malaysia terbelah antara rasa malu, marah, dan frustrasi terhadap federasi mereka sendiri. Narasi, Presiden FAM pasti malu mendengar ini, bukan sekadar judul provokatif, melainkan refleksi dari kekecewaan yang meluas. Sepak bola, yang seharusnya menjadi alat pemersatu nasional, justru berubah menjadi sumber polemik. Terlepas dari benar atau tidaknya kabar tersebut, satu hal menjadi jelas, sepak bola Asia Tenggara sedang mengalami pergeseran besar. Identitas, profesionalisme, dan visi jangka panjang kini menjadi faktor pembeda utama. Indonesia bergerak dengan arah yang jelas. Malaysia masih mencari pijakan. Isu Joao Figueiredo hanyalah gejala dari masalah yang lebih dalam. Isu yang menyeret nama Joao Figueiredo menjadi alarm keras bagi FAM dan sepak bola Malaysia. Di tengah ambisi tampil di FIFA Series, federasi dituntut tidak hanya mengejar hasil instan, tetapi juga menjaga marwah, identitas, dan kepercayaan publik. Sementara itu, Indonesia melangkah dengan kepala tegak, membawa narasi kebangkitan yang kini tak hanya didengar di Asia Tenggara, tetapi juga mulai diperhatikan dunia. Sepak bola Indonesia kembali diguncang kabar besar yang mengubah peta kekuatan nasional. Di tengah ambisi besar membangun timnas yang kompetitif di level dunia, satu langkah berani akhirnya terwujud. Naturalisasi paling dramatis dalam sejarah sepak bola Indonesia resmi dimulai. Erick Thohir, dengan visi dan jaringan globalnya, sukses melobi pemain keturunan Grade A yang bermain di level elit Eropa, Michael Baker, striker klub Serie A Italia, Atalanta. Nama Michael Baker bukan sosok sembarangan. Bermain di salah satu liga paling taktis di dunia, Serie A, serta memperkuat Atalanta, klub yang dikenal dengan intensitas tinggi, pressing agresif,